Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 66 ayat 18 sampai 19. Ayo kita membacanya bersama. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, kakak punya cerita nih. Di depan sebuah komplek pertokoan yang menawarkan barang-barang mahal, duduklah seorang bapak tua. Wajahnya kelihatan sedih sekali, bercampur cemas, khawatir. Tubuhnya yang kurus, basah oleh keringat yang tampak mengucur deras dari wajahnya. Nama bapak tua itu adalah Pak Toto. Dan ia adalah penjual kue di depan komplek pertokoan itu. Tapi sudah seharian ini Pak Toto menawarkan kue buatan istrinya kepada para pengunjung pertokoan. Tetapi belum juga terjual satupun. Padahal saat itu anaknya sedang sakit. Sudah 3 hari ini anak satu-satunya itu demam. Pak Toto tidak mampu untuk membawa anaknya itu ke dokter karena tidak ada uang. Pak Toto sangat khawatir karena didengarnya dari cerita tetangganya bahwa banyak anak terserang demam berdarah di lingkungan tempat tinggalnya. Adik-adik, dengan perasaan putus asa, dilihatnya dagangannya yang belum berkurang itu. Tiba-tiba dilihatnya seorang laki-laki turun dari mobil yang sangat mewah. Laki-laki itu masuk ke dalam toko dengan tergesa-gesa hingga lupa menutup kaca mobilnya. Pak Toto kemudian melihat di dalam mobil itu ada barang-barang mewah yang pasti harganya sangat mahal. Pak Toto kemudian berpikir, mungkin kalau dia ambil salah satu dan menjualnya, maka anak satu-satunya yang sedang sakit itu dapat dibawa ke dokter. Beberapa saat Pak Toto mengamati barang-barang itu. Tidak, aku tidak boleh mencuri. Memikirkannya saja seharusnya aku tidak boleh, kata Pak Toto dalam hati. Pak Toto pun melangkah menjauhi mobil mewah itu. Dari belakang Pak Toto, lelaki pemilik mobil itu menghampirinya sambil bertanya, "Pak." Adik-adik, mendengar suara pemilik mobil itu, Pak Toto sangat ketakutan. Ia berpikir, pastilah ia dikira hendak mencuri sesuatu dari mobilnya. "Pak, bisa bantu saya mengangkat barang-barang dari toko itu ke dalam mobil?" lanjut laki-laki itu. Pak Toto mengangguk dengan penuh semangat karena ternyata pemilik mobil itu tidak memarahinya. Adik-adik, setelah selesai mengangkat barang-barang dari toko ke dalam mobil, laki-laki itu memasukkan sesuatu ke saku baju Pak Toto sambil berkata, "Terima kasih Pak,
ini sekedar untuk membeli minuman ya." Kemudian lelaki itu segera pergi dengan mobilnya. Pak Totok senang sekali karena akhirnya anaknya dapat dibawa ke dokter. Nah, adik-adik semua, hidup kita ini juga sama loh seperti Pak Totok. Terkadang iblis menggoda kita untuk terus melakukan dosa. Iblis tentu saja tidak langsung menampakkan wajahnya kepada kita, tetapi terkadang ada saja hal-hal yang membuat kita bisa melakukan dosa. Misalnya, ketika ada ulangan, mungkin ada godaan untuk kita mencontek. Atau ketika adik kita merusak mainan kita, ada godaan untuk marah dan memukul adik kita. Atau di dunia teknologi sekarang ini, seringkali ada godaan untuk melihat gambar-gambar atau video-video yang seharusnya tidak boleh kita lihat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Adik-adik, mari kita juga bersikap seperti Pak Totok dalam cerita tadi. Kita menolak untuk melakukan dosa, bahkan berpikir untuk melakukan dosa pun jangan. Sama seperti ayat renungan hari ini. Jangan ada niat jahat dalam hati kita. Mari kita terus menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Terus semangat ya adik-adik. Haleluya. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk terus menjaga hidupku kudus bagi Engkau. Amin.